Sosok Kades Narso kritik Pemkab mandi lumpur di jalan rusak. Berikut ini sosok Narso, Kepala Desa Ngepringan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mandi lumpur di jalan rusak sejak 2019. Dia berharap pemerintah kabupaten memperbaiki jalan rusak itu. Jalan sepanjang sekitar 6 km itu menjadi satu-satunya akses utama warga untuk menuju pasar, sekolah, hingga rumah sakit. Karena kesal jalan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah, Kepala Desa Ngepringan, Narso, melakukan aksi protes tak biasa. Ia memilih mandi lumpur di tengah jalan kabupaten tersebut sambil mengenakan seragam dinas. Aksi nekat Narso itu pun terekam dan viral di media sosial, menarik perhatian publik terhadap kondisi jalan yang rusak bertahun-tahun. Sebenarnya saya tidak sengaja protes, tapi ini tadi mau berangkat kerja malah kepleset di situ, malah adu sekalian gebyur sisan. Tidak ada rencana masa pintas sekalian, ujar Narso. Selasa, 20 Desember 2025, dikutip dari kompas.com. Narso mengungkapkan bahwa warga merasa terisolasi akibat kondisi jalan tersebut. Warga sini itu seperti terisolasi, Mas, sampai punya keluarga yang di luar tidak mau ke sini karena akses, benarnya. Ia menambahkan, meskipun jalan tersebut telah beberapa kali diumumkan akan dilelang untuk perbaikan, prosesnya tidak kunjung dilakukan. Artinya kan siap dibangun tahun 2025, tapi sampai 2026 tidak ada. 2024 hingga 2025 tidak dibangun, katanya. Narso berharap aksinya dapat mendorong pemerintah daerah segera melakukan perbaikan. Tidak perlu bagus banget, yang penting rata bisa dilewati, tidak becek, mau aspal mau cor monggo karena udah parah banget. Itu yang bisa lewat truk, kalau mobil kecil pasti nyangkut. Mbak online pecah itu juga pernah ada karena nyangkut, tutupnya. Sementara itu, Camat Jenar, David Supriyadi mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa menyalahkan tindakan yang dilakukan Narso. Dikarenakan banyaknya protes yang ia terima dari warga karena kondisi jalan yang rusak. Saya sebagai pembina ya sebaiknya hati-hati. Karena anggaran dari Pemda kan terbatas juga. Ya sabar, bisanya cuma begitu saya, ujarnya. Sedangkan Kabid Bina Warga Dinas Pekerjaan Umum, DPU, Sragen, Aribo Sulistyo melalui Pesanwa mengatakan, ada tim survei dari DPU sudah ke lokasi untuk melakukan survei. Berikut adalah 10 fakta mengenai aksi protes Kepala Desa Ngepringan yang mandi lumpur akibat jalan rusak. 1. Identitas sosok Narso dan jabatannya. Narso merupakan seorang pejabat tingkat desa yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngepringan di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Namanya mendadak menjadi perbincangan nasional setelah ia melakukan aksi protes yang sangat vokal dan berani demi memperjuangkan hak warga desanya. Sebagai seorang pemimpin desa, Narso merasa memiliki tanggung jawab moral atas keluhan warganya yang setiap hari harus melewati infrastruktur yang buruk. Dedikasinya terhadap kesejahteraan warga membuatnya tidak ragu untuk mempertaruhkan reputasi pribadinya melalui aksi protes terbuka. 2. Aksi mandi lumpur menggunakan seragam dinas. Narso melakukan aksi protes yang sangat tidak biasa dengan cara mandi lumpur di tengah jalan kabupaten yang rusak parah sambil masih mengenakan seragam dinas lengkap. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus sindiran tajam kepada pihak-pihak yang berwenang. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di berbagai platform media sosial dan menarik perhatian jutaan pasang mata. Mengenakan seragam dinas saat bermandi lumpur memberikan simbol bahwa birokrasi di tingkat bawah pun turut menjadi korban dari kelalaian pembangunan infrastruktur. 3. Kejadian spontan saat hendak berangkat kerja. Berdasarkan pengakuan Narso, aksi mandi lumpur tersebut sebenarnya terjadi secara spontan dan tanpa rencana matang sebelumnya. Saat hendak berangkat menuju kantor untuk bekerja, ia tergelincir dan terjatuh ke dalam kubangan lumpur di jalan yang menjadi rute kesehariannya. Karena sudah terlanjur kotor dan merasa emosinya meluap akibat kondisi jalan yang tidak kunjung membaik, ia akhirnya memutuskan untuk sekalian mandi di sana. Kejadian yang awalnya murni kecelakaan itu seketika berubah menjadi aksi demonstrasi tunggal yang sangat ikonik. 4. Kondisi jalan yang rusak sejak tahun 2019. Permasalahan infrastruktur di Desa Ngepringan ini ternyata bukanlah hal baru, melainkan sudah berlangsung sangat lama, yaitu sejak tahun 2019. Selama bertahun-tahun, warga setempat harus bersabar menghadapi kondisi jalan yang menyerupai kubangan air saat musim hujan. Meski sudah berjalan bertahun-tahun, perbaikan yang diharapkan tidak kunjung terrealisasi secara permanen. Hal ini menimbulkan akumulasi kekesalan baik bagi warga maupun perangkat desa yang setiap hari menyaksikan penderitaan pengguna jalan. 5. Akses vital sepanjang 6 km. Jalan yang menjadi objek protes tersebut merupakan jalur utama sepanjang kurang lebih 6 km yang melintasi Desa Ngepringan.
Jalur ini memiliki peran yang sangat vital karena menjadi satu-satunya akses penghubung warga menuju fasilitas publik yang penting. Jalan tersebut menghubungkan pemukiman warga ke pasar, sekolah, hingga rumah sakit, sehingga kerusakannya berdampak langsung pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa jalan yang layak, mobilitas warga menjadi terhambat dan biaya transportasi meningkat drastis. 6. Dampak sosial berupa isolasi warga. Kondisi jalan yang sangat buruk memberikan dampak sosial yang nyata, di mana Narso menyebut warganya merasa seperti terisolasi dari dunia luar. Kerusakan infrastruktur ini membuat akses komunikasi dan kunjungan fisik dari orang luar ke desa tersebut menjadi sangat sulit. Bahkan, Narso menceritakan bahwa banyak keluarga dari luar daerah yang enggan berkunjung ke desa Ngepringan hanya karena takut dengan kondisi akses jalannya. Hal ini tentu saja mengganggu hubungan kekeluargaan dan integrasi sosial warga desa dengan masyarakat luar. 7. Janji perbaikan yang terus tertunda. Narso mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah beberapa kali memberikan harapan melalui pengumuman lelang perbaikan jalan. Namun, janji-janji pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2024 dan 2025 ternyata tidak kunjung diwujudkan hingga memasuki tahun 2026. Ketidakpastian ini membuat perangkat desa merasa dipermainkan oleh janji administratif yang tidak berujung pada pengerjaan fisik di lapangan. Narso merasa bahwa aksi protes keras diperlukan agar anggaran pembangunan tidak lagi dialihkan ke tempat lain. 8. Kerugian material kendaraan yang melintas. Kerusakan jalan yang sangat dalam telah menyebabkan banyak kerugian material bagi pengguna kendaraan, terutama bagi mobil kecil atau kendaraan logistik ringan. Narso mencatat banyak kejadian di mana kendaraan pengantar paket, kurir online, mengalami kerusakan bagian bawah, bak oli pecah, karena tersangkut lubang. Jalan tersebut saat ini dinilai hanya bisa dilalui oleh truk berukuran besar dengan ground clearance yang tinggi. Bagi warga yang hanya memiliki mobil kecil, melewati jalan tersebut merupakan risiko besar yang sering berakhir dengan biaya servis yang mahal. 9. Tanggapan Camat Jenar terhadap aksi Kades. Camat Jenar, David Supriyadi, memberikan tanggapan yang cukup bijak dengan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menyalahkan aksi nekat yang dilakukan oleh Narso. Ia memahami posisi Narso sebagai kepala desa yang setiap hari menerima tekanan dan protes langsung dari masyarakat. Namun, sebagai pembina aparatur desa, Camat juga mengingatkan agar semua pihak bersabar karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Meski mendukung aspirasi tersebut, ia mengimbau agar perangkat desa tetap berhati-hati dalam mengekspresikan kekecewaannya di ruang publik. 10. Respon Dinas Pekerjaan Umum, DPU, Sragen. Setelah aksi tersebut viral, Dinas Pekerjaan Umum, DPU, Kabupaten Sragen segera memberikan respon melalui Kabid Bina Warga, Aribowo Sulistyo. Ia menyatakan bahwa pihak DPU telah menerjunkan tim survei ke lokasi jalan rusak di Desa Ngepringan untuk melakukan penilaian teknis. Survei ini diharapkan menjadi langkah awal yang nyata menuju proses perbaikan jalan yang sudah ditunggu selama 7 tahun tersebut. Masyarakat kini menanti apakah survei ini akan segera ditindaklanjuti dengan pengaspalan atau betonisasi jalan dalam waktu dekat.